Crochet Lovers, hari ini aku akan bikinin tutorial gimana caranya buat cookies choco chip kayak gini. Tapi yang sedikit beda, kalau ini choco chipsnya itu muncul gini ya, jadi nggak flat gitu. Nah, gimana sih caranya? Yuk langsung aja. Yang pertama adalah alat dan bahan. Tentu saja di sini kita butuhnya dua warna benang. Yang satu benangnya itu warna krem gitu, terus lebih cerah ya. Dan satunya lagi ini warna coklat. Coklatnya sih kalian bebas ya punyanya apa aja, tapi kalau aku prefer yang satu nada gitu loh, kayak satu tingkat atau dua tingkat di atasnya, jadi lebih cutie. Kemudian untuk alatnya aku pakai hakpen nomor 4 ya di sini. Kita pakai hakpen legend. Terus kita juga nanti butuh jarum tapestry untuk bikin choco chipnya. Kalau misalnya kalian butuh marker boleh, kalau aku sih nggak pakai. Nanti aku kasih tahu caranya gimana supaya kita nggak butuh marker ya, jadi tahu mana pertamanya. Kemudian yang terakhir adalah gunting. Kita butuh gunting benang untuk memutuskan ya. Di sini aku sudah bikin 4, kita bikin lagi. Oke, pertama-tama kita ambil benang yang coklat muda, kemudian kita buat magic ring. Kita buat magic ring, dan kita isi dengan 6 single crochet di dalam magic ring. Ini aku bikin 1 2 3 4 5 dan 6. Oke, setelah itu kita tarik dan kita slip stitch di lubang yang pertama. Ini buatnya super gampang ya. Nah, di beberapa produk cookies choco chip ini tuh ada yang flat permukaannya, tapi ini aku bikin tuh 2 lapis gitu ya. Jadi kita harus bikin 2, nanti kita satuin gitu. Nah, jadi supaya ini kokoh gitu. Oke, setelah ini gimana sih caranya supaya kita nggak pakai marker? Setelah kita slip stitch, kita bikin 1 chain. Nah, ini untuk meninggikan, jadi nanti kelihatan nih pertamanya di mana. Lalu untuk baris kedua atau row kedua itu kita bikin 2 single crochet di lubang yang sama. Jadi kita mulainya dari lubang yang sama ya, yang di sini, yang tadi kita naikin 1 SC. Kita bikin 2 di lubang paling pertama ini, 1 2, totalnya berarti 2 dikali 6 ya, totalnya 12 2. Nah, bisa kalian lihat ini tuh agak naik ya permukaannya, jadi nanti kelihatan kalau ini tuh adalah yang pertama. Oke, kita lanjutkan 2 SC di 1 lubang yang sama. Ini sudah 12. Nah, di sini kayak agak jauh jaraknya tapi nggak masalah. Lalu kita slip stitch di lubang yang pertama tadi di sini. Oke. Nah, hasilnya nanti akan bulat sempurna kok, tenang aja. Ini yang kedua, yang ketiga berarti kita harus bikin kelipatan 3 ya. Row ketiga bikin kelipatan 3. Kita chain lagi 1 untuk penandanya, lalu bikin 1 single crochet di lubang yang sama, lalu single crochet lagi di lubang berikutnya 2. Nah, yang ketiganya itu di lubang yang kedua lagi ya. Jadi 1 itu di lubang yang berbeda, terus hitungan 2 dan 3-nya single crochet di lubang yang sama. Oke, jadi aku tusuk lagi di sini 3. Oke ya, 3 single crochet yang terpakai hanya 2 lubang. Kemudian kita tusuk lagi 1, kemudian 2 dan 3 di lubang yang sama, 2 3. Nah, biasanya aku ngulang-ulang 1 2 3 1 2 3 nya ya, daripada meneruskan hitungan.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ya. Ini harus ada 18 lubang. Setelah itu kita slip stitch lagi di lubang yang pertama. Oke, nanti hasilnya akan bulat sempurna seperti ini. Ini row 3, masuk ke row 4 berarti kelipatan 4. Nah, begitu seterusnya sampai nanti row 6 ya. Jadi aku buat satu cookies ini 6 row. Oke, kita masuk ke row berapa? 1, 2, 3, 4 sekarang. Single crochet, satu chain maksudnya. Lalu kita bikin di sini 1 di lubang yang sama, kemudian di lubang berikutnya 1 SC, 2 dan 3 dan 4-nya itu di lubang yang sama, yaitu di lubang ketiga. 3 dan 4. Oke, jelas ya. Ini kelihatan 1, 2, 3, 4-nya ini kelihatan ada di lubang yang sama. Setelah itu kita selesaikan putarannya sampai sini nanti. Set ya. Oke, sudah sampai akhir. Lalu kita slip stitch lagi di lubang yang pertama di sini. Oke, akan menjadi bulat sempurna. Ini row 4 dan row 5 berarti kelipatan 5 ya. Kita naikkan lagi 1. Buat single crochet di 3 lubang pertama, 1, sebelahnya lagi 2, sebelahnya lagi 3. Oke, 4 dan 5 nya ada di lubang yang keempat, di lubang yang sama. 4, 5 seperti itu. Nah, jadi kita nggak perlu pakai marker. Di sini adalah pertamanya ya, naik. Lalu kita selesaikan sampai ke sini. Oke, row 5 sudah selesai. Kita slip stitch pada lubang pertama. Dan kita kerjakan row terakhir, row 6, naik 1 chain. Lalu kita buat single crochet di lubang yang sama. 1, 2 di lubang berikutnya, 3 di lubang berikutnya, 4 di lubang berikutnya, dan 5 dan 6 nya itu ada di lubang yang sama ya. Jadi kelipatan 6, 5 lubang yang sama, 6. Oke, jadi seperti ini. Lalu kita ulang 6 kelipatan ya, 6, 6, 6, 6 sampai selesai. Lalu nanti di akhir kita slip stitch lagi. Oke, row 6 sudah selesai. Lalu kita slip stitch di lubang yang pertama. Nah, setelah itu kita potong agak panjang benangnya nanti untuk menyatukan dengan sisi satunya lagi. Sedang aja panjangnya. Kita tarik seperti ini. Oke, ini yang belakangnya kalau kepanjangan bisa digunting aja. Oke. Lalu kita buat ya sisi seperti ini satu lagi. Oke, sekarang di sini kita sudah punya 2 sisi. Nah, untuk yang satunya lagi potongnya benangnya pendek aja. Oke, kita tarik keluar. Kemudian kita satukan di sini. Nah, ini yang paling penting ya, supaya sambungannya itu rapi, sewingnya itu rapi. Ini ada tipsnya. Sebentar, kita masukin dulu benang yang pendeknya ke sini. Kita masukin ini ke jarum tapestry. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kalau mau memasukkan menyambungkan 2 sisi ini supaya rapi, kita jangan ambil semuanya ya. Coba di sini kurang fokus. Nah, kita jangan ambil semuanya, tapi kita cukup ambil yang tengahnya saja. Jadi istilahnya back loop gitu ya. Nah, kita ambil yang dalamnya saja, lalu keluarkan di tempat yang sejajar.
Oke, jadi kalau nggak sejajar nanti dia miring gitu ya. Oke, kemudian setelah keluar di sini, kita masukkan di sebelahnya. Nah, di sini kan ada dua sisi ya. Kita masukkan di sini di dalam back loop, lalu keluarkan di back loop juga di arah yang berseberangan. Oke, nah ini sejajar kayak gini. Kita keluarkan, tarik. Lalu sebelahnya di sini kita masukkan. Lalu, nah kalau tidak back loop itu kayak gini ya, keambilnya dua. Jadi kita hanya mengambil sisi satunya saja yang di dalam. Kita tarik. Lanjutkan. Sudah selesai. Kemudian sisa benangnya bisa kita masukkan aja sembarang kemana aja. Kalau aku ke pinggir-pinggirnya kayak gini, kita tusuk, tarik. Jadi di sini nanti kita nggak perlu membakar benang. Setelah itu kita gunting, kayak rapihkan sedikit, dimasuk-masukkan ke dalam. Tada! Jadi sekarang kita masuk ke membuat choco chipsnya. Choco chips yang timbul, kita ambil benang, kita panjangnya ini aja ya, di kira-kira aja, kira-kira cukup atau tidak. Jangan terlalu pendek tapi jangan terlalu panjang juga. Nah, ini kita masukkan ke jarum tapestry. Sisi yang pertama, sisi yang ujungnya yang ini kita buat simpul. Kalau aku biasanya bikin simpulnya 2 kali supaya lebih tebal. Oke. Atau bisa 3 kali juga ya. Kita tusukkan pertama-tama di tengah, di sini. Nah, ini adalah choco chip pertama ya, jadi yang timbul ini pertama ada choco chipnya. So, yang bawahnya ini kita nggak usah dibikin timbul, jadi kita masukin aja sembarang kemana, tapi jangan terlalu jauh juga jaraknya, kayak sedikit aja segini. Udah gitu kita keluarin dimana bebas. Oke, jadi bagian ini, bagian depan ini adalah sisi choco chipsnya. Cara membuatnya, setelah kita keluarkan benang, kita simpan jarumnya di sini, lalu kita lilitkan 3 kali. 2, 3. Setelah itu kita tusukkan di sebelahnya. Jadi jangan di lubang yang sama ya. Harus ambil sebelahnya, mau di sini boleh. Aku ambil di sini. Tusukkan langsung ke belakang. Nanti jarum benang yang ininya dia akan ngikut ke dalam lubang. Jadi dia akan mengikat. Nah, seperti ini ya. Jadi choco chipnya timbul. Setelah itu kita tusukkan lagi sembarang kemana, lalu kita tentukan mau buat choco chipnya di mana. Kalau aku segini aja, nanti sisa benangnya yang kayak gini bisa tinggal kita masukin aja ke dalam. Oke. Jadi, nah untuk posisinya silahkan kalian atur-atur aja. Mungkin kalau menurut aku lebih lucu tuh yang nggak terlalu deket-deket gitu ya, paling ada 6 biji. Oke, ini yang versi banyaknya. Oke. Selamat mencoba.